Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andrea, NPM 202243502837 dari kelas SH, Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer, Program Studi Teknik Informatika. Di sini saya akan memperlihatkan aplikasi tugas akhir saya, yaitu aplikasi absensi berbasis web menggunakan metode face recognition dan liveness detection program studi di PT Mandiri Daya Utama Nusantara. Oke, ini adalah tampilan dari aplikasi saya, yaitu tampilan login, di mana kita akan mulai masuk ke menu admin. Di menu admin ini jelas kita akan dibawa ke menu dashboard, di mana di menu dashboard ini ada filter untuk data di bulan sebelumnya atau di tahun sebelumnya. Kita akan membuka data di bulan Juli tahun 2026, di mana kita akan mendapatkan data berapa kali data terlambat, ada total kehadiran, ada total kehadiran tepat waktu, ada total pegawai, ada total yang belum absen, ada total departemen. Lalu ada informasi juga dari tren kehadiran di bulan Juli tahun 2026, yaitu ada tren tepat waktu dan tren dari data terlambat. Selanjutnya ada informasi aktivitas absensi terbaru dari bulan Juli pada aplikasi ini. Kita akan buka menu master departemen, di mana menu master departemen ini yang akan kita gunakan untuk departemen saat membuat pegawai pada aplikasi ini. Kita contoh misalkan GA kita simpan, di mana pada master data ini kita setelah membuat create, update, delete, yaitu tadi kita sudah buat create-nya. Saat kita coba untuk delete, kita coba untuk update-nya dan langsung terupdate di tabelnya, dan kita coba untuk delete data yang telah kita buat. Oke, berhasil. Kita masuk ke jadwal, kita coba untuk buat jadwal shift malam dengan datanya masuknya di 9 PM, terus nanti pulangnya itu di jam 9 AM dengan toleransi waktu terlambat yaitu 10 menit. Kita coba untuk create dan berhasil tercreate. Kita coba untuk diedit, contoh misalkan kita coba simpan, akan mengupdate data tersebut. Kita coba delete. Oke, berhasil. Pada hari libur juga kita menggunakan skema hari libur aktif, di mana Sabtu dan Minggu otomatis dianggap libur oleh sistem. Dan untuk menggunakan aplikasi ini pada hari libur ini, kita cukup membuat misalkan contoh tanggal 20 Agustus ada hari buruh, hanya misalkan contoh ya, kita simpan. Ketika sudah terbuat tanggal 20 Agustus itu libur, kita menamai dengan hari buruh, sistem otomatis akan mengunci ketika pegawai ingin absen pada tanggal tersebut. Akan mengeluarkan notif di mana hari ini hari libur dengan keterangan hari buruh. Kita coba hapus dulu ya untuk menguji action dari aplikasi ini. Ya, berhasil terhapus. Lalu kita buat pegawai. Untuk master data pegawai, di mana nick akan otomatis di generate oleh sistem. Kita coba saya sendiri, Andrea, dengan divisi misalkan saya buat HRD, shift pagi, jabatan saya start HR, username misalkan Andrea 123 konsultas 123456. Dengan status aktif kita simpan. Oke, data berhasil tersimpan yang telah tadi kita buat. Sama seperti data accrued sebelumnya, di mana kita bisa membuat, mengedit data
data tersebut dan menghapus data tersebut yang telah kita buat. Kita edit lagi, data berhasil disimpan. Oke. Lalu kita ada menu dataset. Menu dataset ini diperoleh oleh admin sebagai acuan di mana dataset tersebut telah lengkap dimasukkan oleh pegawai. Jadi misalkan si Andrea tadi yang telah kita buat itu, dia tuh di daftar dataset pegawai ini dia belum ada, tapi nanti ketika dia mau mencoba login menggunakan akun yang telah kita buat tadi, otomatis sistem akan menginstruksikan bahwa si Andrea itu harus memasukkan atau mengupload atau mengunggah dataset wajah berdasarkan instruksi dari sistem. Jadi setelah instruksi dari sistemnya berhasil dan dataset wajah berhasil diupload, dia akan muncul di data ini. Si admin hanya bisa menghapus dataset tersebut jikalau ada terkendala teknis dari sistem yang tidak mengenali wajah tersebut, karena mungkin ada luka di muka, jadi yang mengharuskan dia memasukkan dataset wajahnya untuk mengulang gitu. Jadi kita bisa hapus dan nanti sistem akan menginstruksikan bahwa dataset dihapus oleh admin dan pegawai harus mengunggah atau mengupload dataset ulang atau mendaftarkan dataset wajah ulang. Oke, lanjut. Kita ada menu laporan, di mana laporan kehadiran, laporan pegawai, laporan keterlambatan, laporan pulang cepat, dan laporan rekap bulanan. Kita akan coba masuk ke laporan kehadiran. Laporan kehadiran akan menampilkan data kehadiran dari pegawai yang telah absen, di mana dia ada action cetak PDF. Secara otomatis sistem akan mencetak atau menggenerate atau mendownload secara otomatis PDF yang telah kita cetak. Berikut ada kop suratnya dari PT Mandiri Daya Utama Nusantara sebagai studi kasus di studi kasus saya, dan ada tanda tangan atau mengetahui dari head IT yang bertanggung jawab terhadap penelitian saya. Kita coba laporan pegawai, sama seperti laporan kehadiran juga, dia akan mencetak data laporan pegawai. Tunggu. Oke ya, ini dia ada tangannya dan kop suratnya. Terus ada laporan keterlambatan juga, di mana laporan keterlambatan ini difungsikan untuk melihat alasan dan selisih telat dari pegawai yang terlambat. Jadi ada alasannya, mana alasannya ini kita bisa lihat. Lalu ada laporan cepat, ya, ada laporan selisih pulang awalnya nih 87 menit lebih awal, 73 menit lebih awal. Sistem akan mengenerate laporan pulang cepat, alasannya pulang cepatnya keperluan mendesak dengan kop surat dan tanda tangan. Lalu yang terakhir ada rekap bulanan, di mana kita menampilkan rekap bulanan untuk pegawai yang masuk dan tidak masuknya pegawai tersebut dalam menggunakan sistem ini. Kita akan menampilkan data tersebut, di mana yang hijau ini artinya masuk, yang merah ini artinya beliau tidak masuk, diikuti dengan kop surat dan tanda tangan dari penanggung jawab yang ada di kantor PT Mandiri Daya Utama Nusantara. Oke,
Sekian dari menu admin pada aplikasi absensi saya. Kita akan lanjut ke menu user pada aplikasi ini. Oke, setelah itu kita akan masuk ke menu user, dimana kita akan masuk lagi ke menu login ini dan masukkan username yang tadi kita buat. Nah, Andrea ketiga 1 2 3 masukkan passwordnya, kita login sesuai yang telah saya beritahu tadi. Sistem akan otomatis menginstruksikan kita untuk memasukkan dataset wajah terlebih dahulu, karena keperluan sistem untuk mengenali siapa yang absen hari ini dan mengenali wajah siapa yang nampak di kamera. Kita coba untuk mendaftarkan dataset ini dengan wajah dari sistem. Kita hanya mengikuti sistem. Lihat depan dengan cahaya. Pertahankan wajah depan. Satu lagi ubah sedikit posisi. Tengok kiri. Tengok kiri. Pertahankan ke kiri. Sedikit kiri. Tahan pose kiri. Perjelas cahaya pada wajah. Terakhir pose kiri. Ubah sedikit posisi wajah. Perjelas cahaya pada wajah. Perjelas cahaya pada wajah. Tengok kanan. Tengok kanan. Arahkan wajah ke kanan. Pertahankan ke kanan. Sedikit kanan lagi. Tahan pose kanan. Terakhir pose. Ubah sedikit pose. Terakhir pose. Dataset wajah berhasil direkam. Setelah dataset wajah berhasil direkam, kita akan sistem akan menampilkan alert di mana dataset wajah berhasil direkam dan kita bisa absen untuk hari ini. Yang pertama, kita akan dibawa ke menu dashboard untuk mengetahui jadwal hari ini. Terus ada dataset yang telah lengkap kita daftarkan tadi. Terus ada status kalau hari ini kita belum absen. Terus ada kehadiran di bulan Agustus ini. Kita akan coba untuk absen pada aplikasi ini ya. Kita akan dibawa ke menu absensi, di mana verifikasinya ada bertahap, yaitu hadap depan, hadap kiri, hadap kanan, dan muka mulut untuk verifikasi liveness detection agar terhindar dari penipuan untuk misalkan menggunakan foto seperti itu. Kita coba absen masuk. Karena kita sudah melewati batas toleransi, kita akan mendapatkan alert untuk memasukkan alasan kenapa kita terlambat hari ini. Misalkan ban bocor. Simpan alasan, dia akan otomatis menampilkan verifikasi liveness yang akan kita ikuti sebagai verifikasi dari absensi ini. Arahkan wajah ke kiri. Yang pertama, wajah dikenali yaitu Arahkan Andrea. wajah ke kiri. Terus Arahkan wajah ke kiri. kita harus hadap kiri, Kembali mengikuti ke posisi sistem. tengah. Kita kembali ke posisi Buka tengah, mulut Anda. terus buka mulut, Kembali ke arahkan wajah ke kanan. kembali ke tengah, terus ke kanan, Kembali ke tengah. kembali ke tengah, Verifikasi liveness berhasil. dan kita akan mendapatkan alert absensi berhasil, absensi masuk berhasil disimpan dengan status terlambat. Kita oke. Dimana dashboard kita langsung mengupdate status kehadiran kita ada 1, status masuk hari ini sudah, datasetnya sudah lengkap dan jadwal hari ini, yaitu kita dapat riwayatnya nih tanggal 17 Agustus pulangnya terlambat ini. Kita melihat riwayat absensi, yaitu ada riwayat absensi total hadirnya 1, tepat waktunya 0, karena ini kita baru menggunakannya ya. Jadi seperti ini. Terus data absensi, terus ada data pertinjau dari foto absensi yang tadi kita telah lakukan dengan status terlambat. Terus ada menu profile, di mana menu profile ini adalah menu
untuk mengubah data diri, yaitu nama lengkap atau password. Kita akan coba memilih foto ya. Kita coba mengubah foto ini, terus Andrea-nya menjadi Andrea simpan perubahan. Foto dan nama berhasil diperbarui. Dengan otomatis foto profil kita akan terganti, dengan namanya sudah terganti juga. Untuk password kita juga bisa seperti tadi dengan memasukkan password saat ini dan password baru serta konfirmasi password baru. Setelah itu kita klik update password. Oke, sekian dari aplikasi absensi studi kasus Mandiri Daya Utama Nusantara. Saya Andrea ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.